Ya, hidup hari ke sehari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, itu semua adalah berkat anugerah Tuhan. Amin. Saya masih ada dalam pikiran saya waktu peristiwa penyeberangan di Bali itu. Sampai sekarang kayaknya 20 orang masih belum ditemukan ya. Di mana? Ya tidak tahu. Waktu itu saya harus bertindak dengan iman karena tiket sudah dibeli Hizkia hari Senin. Peristiwanya hari Rabu. Akan berangkat hari Jumat. Pilih mau lanjutkan perjalanan atau batal atau dengan iman gitu kan. Saya pikir-pikir 1-2 hari masih mikir. Ya ada campur khawatir juga, namanya manusia ya. Saya sampai Surabaya apa tidak ya. Terus bersama Bu Linda doa. Apa di hati kita? Bersama Tuhan kemanapun kita pergi pasti Tuhan sertai. Amin. Ya udah dengan iman itu kami berangkat aja. Puji Tuhan sampai sini dengan selamat. Baru 2 hari lalu kepala saya rasanya pusing mau pecah nih. Apa capek, apa kurang tidur, atau mikir jemaat, mikir hutang, enggak. Saudara, jadi kira-kira apa di kepala saya ini? Sentuh sedikit begini, wih, itu sakit sekali seluruh kepala. Ya, begitu ditensi, tingginya belum pernah terjadi dalam hidup ini. 250. 250 belum pernah terjadi, belum pernah mengalami 250 kan. Jadi sakit. Puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat, cepat hubungi dokter pribadi itu, dokter Bambang dari dulu sampai sekarang. Tanpa datang ke dokter bisa, dia tinggal kirim resep, Pak Pendeta. Tenang Pak Pendeta. Ada minum, turun tensi lagi 250 200. Turun lagi 180. Jadi 250 bawahnya 140. Ketinggi banget yang paling bawah itu. Turun lagi 200. Atasnya masih 140. Turun dan akhirnya 2 hari kemudian baru lihat dunia begitu ya. Karena pusing banget Bapak Ibu. Ya itu pun berserah saja. Tapi saya minta ampun dosa. Karena gara-gara tidak pernah makan nasi bebek, pingin makan nasi bebek, enggak hanya nasi bebek, plus lele. Waduh, bebek dan lele berantem jadi satu di sini. Kepala saya yang nyut. Tapi hari ini ada sukacita, sudah normal. 3 hari terus saya tensi selalu 120, 80, haleluya sampai hari ini. Nggak tahu besok tensinya berapa, tergantung apa yang dimakan. Kalau hari ini Bapak Ibu ada yang mau traktir saya nasi bebek, jangan, nanti bisa 300. Jadi saya melihat realitas kehidupan, antara kehidupan, penyakit, dan kematian. Itu namanya realitas kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Hari ini Bapak Ibu sehat, besok bisa saja sakit. Entah sakit karena salah sendiri seperti Pak Salmon, sakit karena orang lain, bisa meninggal karena nggak siap, tiba-tiba udah terjun ke dalam laut semua. Kita juga tidak tahu. Tapi itu namanya realitas hidup yang tidak bisa kita lewati. Kehidupan, penyakit, dan kematian kita tidak tahu. Karena itu setiap saat kita bersyukur. Jadi sejak tadi saya memuji Tuhan, rasanya puji Tuhan ya, beginilah sukacita kita di dalam Tuhan selagi masih ada kesempatan, saudara-saudara. Nah, untuk menghadapi realitas seperti itu, sebagai anak Tuhan kita diminta satu syarat saja yang harus kita bisa buktikan
yaitu namanya iman. Ya. Jadi mari kita buktikan iman kita. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Nah, coba kita baca Roma 1 ayat yang ke-17, apa dikatakan di sana? Roma 1 ayat yang ke-17 itu mengatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini satu pernyataan. Orang benar akan hidup oleh iman. Walaupun nyatanya banyak orang di dunia tidak mau terima ini, pengertian ini. Oh, nggak bisa. Kita hidup kenapa? Karena kita hebat. Kita hidup karena kita kuat. Kita hidup karena kita kaya. Kita hidup karena apa? Harta banyak, uang banyak. Ya kan begitu orang berargumentasi sekarang. Karena saya hebat, saya berpendidikan, macam-macam lah. Silakan mengandalkan siapakah kita ini kan. Dan jadi kira-kira perlu Tuhan apa tidak? Kayaknya manusia sekarang gak perlu Tuhan. Maka jangan heran di dunia negara-negara yang lebih maju dari Indonesia, itu negara-negara ateis. Yang faham ateis, fahamnya tanpa Tuhan, merasa diri hebat dan kuat. Jadi kalau pernyataan orang benar akan hidup oleh iman, itu pernyataan orang yang putus asa katanya. Itu orang-orang yang tidak berduit. Itu orang-orang yang susah dalam banyak masalah dalam hidup. Jadi ya akhirnya butuhnya iman. Tapi pernyataan ini orang benar akan hidup oleh iman, ini semua orang benar. Semua orang yang percaya hidupnya oleh iman. Jadi jangan pikir orang hidup oleh iman itu adalah orang-orang miskin saja. Orang-orang susah. Tidak. Semua orang yang percaya, konteksnya di dalam ayat sebelumnya yaitu ayat 16. Orang benar yang percaya oleh karena pemberitaan Injil. Orang benar yang percaya karena diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah orang-orang yang benar yang hidup oleh iman. Siapapun kita. Dan memang seharusnya kita katakan, kita hidup bukan karena diri kita, hidup bukan karena kekuatan kita, tapi hidup oleh iman. Di dalam Ibrani pasal 11 juga menjelaskan begitu rupa bahwa iman itu sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 1. Apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba lihat. Yang kita harapkan itu apa? Pasti semua orang mengharapkan masa depan yang lebih baik. Yang kita harapkan apa? Hal-hal yang baik daripada Tuhan. Nah, itu sudah iman adalah juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita tidak lihat? Yang tidak kita lihat itu adalah angan-angan, ya, impian atau mimpi atau harapan-harapan. Ya, jadi terserah Bapak Ibu yang pagi ini mimpi tentang apa, harapan tentang apa, pingin tentang apa. Semua orang boleh menaruh harapan, menciptakannya sendiri, berangan-angan dan bermimpi sendiri. Itu semua orang. Aku ingin kaya, pasti itu. Aku ingin sukses, pasti itu. Aku ingin bla 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 bla. Tapi nanti kalau semua yang diinginkan, yang diharapkan tidak terwujud, bagaimana orangnya? Apalagi dia sudah beritahu kepada banyak orang, saya pengen begini, pengen begitu, menceritakan kepada siapa saja, saya mau begini, mau begitu. Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Apa yang terjadi?
banyak orang bisa putus asa, banyak orang bisa bunuh diri, ya, kecewa hadapi kenyataan hidup ini. Jadi saudara-saudara, apa yang kita harapkan, bukti segala sesuatu yang kita tidak lihat, wait, namanya manusia, 1001 macam hal yang ada dalam pikiran dan hati. Tapi apakah itu bisa terrealisasi? Nah, menurut pengalaman dalam Ibrani, kitab Ibrani ini, itu tokoh-tokoh iman. Mereka perlu bangun semua harapan, semua keinginan, semua visi, semua hal yang baik itu harus dibangun di atas satu dasar ini. Iman adalah dasar. Baca baik-baik. Iman adalah dasar. Jadikan iman sebagai dasar. Maka Roma pasal 1 ayat 17 juga tadi mengatakan bahwa ya, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ya karena iman. Iman itu ada subjek, ada objek. Ada manusia, ada Tuhan. Jadi saudara-saudara, keyakinan kita, iman kita, semua harapan kita, apa saja harus dasar iman. Iman kepada siapa? Nah ini penting lagi kan. Iman kepada Tuhan yang benar, kepada Allah sumber segala sesuatu, pemberi kehidupan. Itu yang benar. Karena semua orang di dunia juga bicara tentang iman. Ayo, semua punya iman kan? Tapi pertanyaannya, iman kepada Tuhan yang mana dong? Tuhan yang mana Anda percayai? Apakah Tuhan yang imanmu benar kepada Tuhan yang benar? Inilah yang diajarkan kepada kita. Nah saudara-saudara, Alkitab, kalau kita pelajari, justru akan merekam semua orang-orang yang berpengalaman hidup, membangun hidupnya di atas dasar iman. Jadi apakah kita juga ingin Bapak Ibu mengalami hal-hal yang ajaib dalam hidup ini? Dan mari kita buktikan iman kita. Jadi saya kasih tema kita, coba buktikan iman Anda. Apa bukti adanya iman itu? Mari kita belajar hari ini. Alkitab selalu terbuka bagi kita menunjukkan bukti-bukti dari iman kita, iman orang-orang percaya. Ya, dengan saya berharap Bapak Ibu pulang dan belajar menerapkan apa saja dibangun di atas dasar iman. Mungkin sudah mengalami selama hari ini. Kita kalau suruh bersaksi tentang pengalaman iman, pasti Anda sudah pengalaman. Sudah? Sejak dulu sampai sekarang kita semua hidup dalam iman, bangun rumah tangga dengan iman, bangun bergereja dengan iman, pelayanan dengan iman, hidup merantau juga dengan iman. Apa saja kayaknya kita ini sudah dimulai dengan iman semua kan? Cuman apakah kita masih tetap bangun hidup kita di atas dasar iman atau tidak? Karena ada banyak orang memang walaupun awalnya sudah bangun hidupnya di dalam dasar iman, tapi belum tentu dia akan terus continue menjaga kestabilan imannya sampai akhir hidup. Yang Tuhan inginkan bagi kita bukan memulainya saja, bukan di pertengahan hidup ini pertahankan iman, tapi sampai akhir hidup kita tetap setia memelihara iman kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi kalau hari ini ada yang sudah som-som kuku imannya, ada mulai lisu, ada mulai lemah imannya, mari kita kembali berkobar-kobar di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena tidak pernah sia-sia, upah jeripayamu tidak pernah sia-sia dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Setiap kali kita bangun hidup atas dasar iman, saat itu kita selalu melihat pertolongan dan mujizat Tuhan yang ajaib. Nah, yang pertama saudara-saudara, apa bukti kita membangun hidup atas dasar iman? Iman dibuktikan dengan percaya Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Nah, kalau bukti bahwa kita itu betul-betul beriman, kita adalah orang-orang yang percaya hanya kepada Tuhan Yesus satu-satunya sebagai juru selamat. Kisah pasal 4 ayat yang ke-12.
Ini ditekankan oleh Petrus pada waktu dia berkhotbah kepada 5.000 orang yang katanya punya iman semua. Semua yang dikhotbahin itu orang-orang sudah percaya, bukan orang-orang yang tidak punya iman loh. 5.000 orang itu adalah orang-orang yang percaya, yang punya iman, yang baru aja adakan kebaktian tahunan di Yerusalem. Dan Petrus berkhotbah kepada mereka, dan isi khotbahnya pasal 4 ayat yang ke-12. Apa itu? Mari kita baca bersama-sama. Kisah pasal yang 4 ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya ya. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebuah khotbah yang menekankan apa saja sudah tentang keselamatan. Bukan keselamatan fisik yang dimaksudkan dalam konteks ini, tapi keselamatan jiwa. Ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia itu dapat Jadi iman yang bagaimana? Petrus ini ingin menggiring seluruh pendengar 5.000 orang beriman itu untuk beriman yang benar adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya genaplah apa yang dideklarasikan oleh Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi iman yang benar adalah iman yang percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus satu-satunya sumber keselamatan. Yesus yang memberikan keselamatan. Itu adalah iman yang benar. Jadi semua orang boleh beriman, silakan. Menurut iman masing-masing. Tapi apakah iman yang menyelamatkan? Hanya satu-satunya, yaitu di dalam Yesus. Dan Petrus berkhotbah begini, dengan begitu bersemangat kepada 5.000 orang yang baru habis ikut KKR di Yerusalem. Konteksnya, itu orang-orang beriman semua. Tapi buktikan iman kita yang benar adalah percaya Yesus satu-satunya Juru Selamat. Amin, saudara? Amin. Harus dideklarasikan tanpa takut. Nah, persoalannya begini. Waktu Petrus berkhotbah, ini dalam konteks mereka dalam ancaman. Karena baru pencurahan Roh Kudus. Peristiwa Yesus baru ditangkap, disalibkan, dan naik ke surga. Dan Yesus bilang, kamu harus dipenuhi Roh untuk bisa bersaksi tentang aku. Dan waktu Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah, berapi-api. Apa dia nggak takut, saudara-saudara? Untuk mendeklarasikan iman satu-satunya hanya dalam Yesus. Dia berani tanggung risiko. Bahkan saudara-saudara, kalau ini kita baca pasal 4 ya. Sebelum pasal 4 ini, itu Petrus itu kan menuju ke Bait Allah. Dan dia sedang berdoa buat orang lumpuh di Serambi, di Bait Allah. Dan sembuh. Dan gara-gara ini setelah Petrus khotbah ini, 2 peristiwa. Yang pertama, dia menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Yang kedua, dia berkhotbah berapi-api bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Pernyataan ini mengandung resiko, yaitu Petrus akan ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Karena berita seperti ini, berita yang sangat berbahaya menurut keagamaan pada zaman itu. Nah, saudara-saudara, tapi Petrus ingin menolong supaya iman yang benar adalah iman yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu bangga dengan itu sampai hari ini enggak? Masih bangga? Atau tidak? Atau biasa saja? Sama saja kau. Nah, kalau sudah mulai konsep bodoh wae, sami mawon, sama saja.
toh nanti dia masuk surga rame-rame juga kok, ya kan? Tuhan kan mengasihi semua orang, Tuhan tidak pandang bulu. Yang penting percaya, yang penting berbuat baik. Saudara, apakah iman Anda benar atau tidak? Kita akan koreksi hari ini. Iman yang benar sebagai bukti yaitu kita percaya Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah sumber mujizat. Dialah sumber kehidupan. Dialah sumber masa depan kita. Dialah dasar angan-angan kita. Atau iman, bayangan apapun ke depan. Itu harus Yesus sebagai dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Yaitu iman kepada siapa? Tuhan Yesus. Kalau Anda hanya punya keyakinan tanpa Yesus, bisa sukses, bisa. Saya itu tertarik kepada para motivator. Saya suka para motivator bicara. Itu membangkitkan semangat, itu membakar semangat. Tetapi para motivator, mereka tidak melandaskan konsepnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka hanya membakar semangat saja, tetapi tidak ada dasar Yesus di dalamnya. Beda ya? Beda. Nah, Bapak Ibu datang ke gereja, pendeta juga perlu dong sebagai motivator, pembangkit semangat. Tetapi pembangkit semangat tanpa Yesus itu sama kayak seorang penceramah umum saja kan? Pembangkit semangat tanpa firman Tuhan. Kita bangun hidup kita hanya pada rahasia sukses manusia, tapi bukan sukses di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu ada banyak orang bangga kok. Bangga dengan begini. Saya tidak perlu berdoa. Saya tidak perlu ke gereja. Saya tidak perlu baca Alkitab. Tapi saya bisa sukses. Ada? Hebat. 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 Malah para motivator cara bicaranya kalah sama pendeta. Kalau pendeta kan kadang-kadang bicaranya, saudara-saudara, bertobatlah. Apalagi rambut sudah putih begini khotbahnya, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini pendeta ngomong begini, jemaatnya haleluya, amin. Ya, cepat amin aja sudah lebih baik itu. Itu motivator seperti apa? Itu ya. Jadi saudara-saudara, mari kita bangun iman kita. Bukan atas dasar logika kita manusia, atau atas dasar dunia ini. Memang kita kalau bicara tentang sukses, semua orang bisa sukses. Dan banyak orang di luar Yesus sana lebih sukses daripada saudara-saudara. Jadi kalau hanya mau cari sukses, tidak usah ke gereja. Itu aja, saya sudah bilang ini. Jelas. Kalau Anda hanya mengejar kesuksesan duniawi, tidak perlu ke gereja. Pergi aja belajar sukses kepada kisah tokoh-tokoh sukses di dunia ini. Tapi kalau Anda ke gereja, Anda ke rumah Tuhan, Anda akan bertemu dengan firman Tuhan. Amin. Dan itulah bedanya wibawa orang yang menyampaikan firman Tuhan dengan wibawa orang yang hanya sekedar ngomong, dorong, motivasi manusia. Ya beda. Beda. Firman itu tidak pernah berubah. Amin. Dan hidup kita dibangun atas dasar iman yang benar, yaitu atas dasar firman Tuhan, bukan kata-kata bijak dari dunia ini. Saya ngomong begini karena saya sudah kenal banyak orang, Bapak Ibu, yang memang hebat. Tapi mereka tidak punya iman yang hebat di dalam Tuhan. Iman-iman semacam itu ketika datang badai, silih berganti. Datang masalah-masalah kehidupan, diperhadapkan dengan, saya katakan tadi namanya apa? Realita. Hidup, penyakit dan kematian. Bagaimana Anda siap menghadapi itu? Penyakit? Tidak, Pak. Kita kan sudah doa yapes. Kiranya engkau memberkati berlimpah, terhindar dari apa? Penyakit. Pak pendetanya tiap minggu doa yapes loh.
tapi kok kena darah tinggi. Ya, tapi saya sudah ngaku dosa ya, itu bukan dari Tuhan, itu dosanya Pak Pendeta. Ini jangan jamu gitu, jaga mulut. Udah lama ndak makan nasi bebek, pengen berat itu nasi bebek. Mumpung nasi bebeknya itu dikerumunin oleh banyak orang sudah. Saya kalau bawa Bapak Ibu ke sana pasti nggak hanya 1 ekor, sikat sampai 2. Enak, murah, banyak orang. Ya udah kita juga ikut. Lah kok saya paling aneh. Belum pernah loh saya makan sampai nambah. Habis bebek, lele 2 ekor lagi. Apa enggak nyut. Udah tua makan nasi bebek, cepat pindah surga. Kalau muda-muda nggak apa-apa, boleh makan 2-3 porsi saya bayarin. Asal jangan pusing ya, jangan salahin saya loh ya. Cuma memang karena nggak ada itu Raja Hizkia aja, itu yang suka warning saya dari dulu. Kadang-kadang saya makan diam sembunyi dari Hizkia. Nah, kali ini nggak bisa lagi. Karena dia nggak ada. Kalau dia nggak ada, papa nggak boleh. Karena dia sudah saksikan. Kami pernah habis sikat bebek langsung panas tinggi. Jadi itu doa Yabesnya kalah. Doa Yabesnya kalah dengan apa? Keinginan bebek, keinginan mulut. Ini enak tenan, memang enak. Saya kalau promosikan yang enak pasti enak. Kalau mau buktikan, ayo ke Malang sana. Saya tahu di mana nasi bebek. Itu lebih enak dari yang di Madura. Betul. Ya? Sanjay. Walaupun itu terkenal, tapi ini pasti lebih enak. Cuman itu, habis makan langsung nyut-nyut. Nah, saudara-saudara, kita bangun hidup kita atas dasar iman. Supaya kita bisa apa? Hadapi namanya realita kehidupan. Nah, bukti daripada iman yang benar seperti ini ada. Hidup seseorang itu selalu mulai mengalami pembebasan di dalam Tuhan. Ada pembebasan. Dari rasa berdosa. Dan hidupnya dipenuhi dengan damai surgawi. Ada perasaan damai dan dekat dengan Tuhan. Itu iman yang benar. Jadi kalau orang katakan dia percaya Yesus, percaya bukan karena tradisi, percaya bukan karena sejak kecil orang Kristen, tapi dia sungguh-sungguh bertobat dan percaya, ditandai dengan adanya pembebasan dari rasa bersalah, dari dosa. Dan ada damai dalam hidup, dan merasa dekat dengan Tuhan. Itu orang sungguh bertobat. Jadi kalau Bapak Ibu layani orang, dia bilang percaya Yesus, jangan cepat senang. Lihat dulu apa buktinya dalam diri. Saya di Bali itu suka menginjili orang. Jadi kalau ke pasar, nah ini Ibu Linda lagi belanja-belanja, saya di tempat parkir. Ngomong-ngomong seseorang, dia tanya, Bapak dari mana? Kok logatnya beda sama kami orang Bali? Kenapa beda? Itu sama orang Indonesia. Oh beda. Beda di mana? Saya tanya lagi. Itu beda di lidahnya. Oh kenapa lidah saya agak kurang tekan? Dia bilang saya kurang tekan. Ngomong Bali harus lebih tekan begitu. Saudara-saudara begitu. Tidak. Kok Bapak ini kayaknya dari luar Jawa? Oh iya saya dari luar Jawa, dari NTT. Tapi ya udah lama di Jawa, ya sekarang Bali. Oh ya. Oh, kalau orang NTT itu selalu haleluya puji Tuhan. Dia bilang begitu. Loh, saya kaget loh. Bapak tahu itu istilah itu dari mana? Saya ada cerita. Pokoknya kalau orang dari sana selalu haleluya puji Tuhan. Loh, saya dari tadi enggak pernah ngomong haleluya puji Tuhan. Saya hargai Bapak. Dia bilang, iya saya punya pengalaman. Nenek saya itu dulu sakit. Karena sakit hampir mati. Dia itu didoakan oleh orang dari NTT. Langsung sembuh. Bisa. Tapi mereka doanya itu bolak-balik datang ke rumah. Doanya
haleluya, dikit-dikit, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Banyak orang, haleluya, puji Tuhan. Jadi rumah kami itu sudah penuh dengan dua kata itu, haleluya, puji Tuhan. Dan nggak hanya haleluya, puji Tuhan, tapi tangan mereka putar di sini begini-begini. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Itu orang Kristen mana katanya? Saya bilang, oh ya, kami ada dua macam Kristen, Protestan, Katolik. Lah yang begini haleluya puji Tuhan itu Kristen mana? Saya baca yang sering haleluya puji Tuhan itu karismatik. Apa itu karismatik? Kan menurut saya itu begitu. Nah terus yang begini-begini dari mana? Itu Katolik. Berarti itu Katolik karismatik, saya bilang begitu. Supaya dia lebih mengerti. Kan betul sekarang ada Katolik karismatik. Nah dengan haleluya puji Tuhan dan begini-begini sembuh nenek saya itu. Dan setelah sembuh dia jadi Kristen. Sampai mati dia tetap beritahu kepada kami semua, Yesus itu Tuhan, Yesus itu satu-satunya juru selamat. Begitu. Nah, terus Bapak ini percaya apa enggak? Ya itu kan imannya nenek saya. Kalau saya enggak. Terus ngobrol saya bilang, Bapak mau selamat enggak? Bapak mau selamat enggak? Ya maulah. Kalau itu saya layani Bapak mau. Nanti saya doakan Bapak mau. Mau. Sebentar Pak, saya harus atur parkiran kan dia. Datang ngobrol lagi. Itu tinggal ngobrol. Ibu Linda datang lagi, ya udah sampai hari ini belum mulus penyampaian siapakah Yesus. Tapi saya bilang nanti ke sana lagi, penginjilan lagi. Ya selalu satu-satu jiwa dibawa pada Tuhan. Tapi dia tertarik. Enak juga ya orang haleluya puji Tuhan, penyakit sembuh. Jadi saudara kemana saja sebut nama Yesus, haleluya puji Tuhan. Semua orang beriman, tapi iman yang mana? Jadi kalau ada orang buktikan imannya, percaya Yesus sebagai juru selamat, hidupnya ada pembebasan dari dosa, ada damai sukacita, dia dekat dengan Tuhan, betul-betul dia itu orang Kristen percaya lahir baru, percaya Yesus. Amin. Sederhana kan? Tapi kalau saudara jumpa, ini karena nenek saya Kristen, saya juga Kristen. Ya itu Kristen-Kristen KTP sudah. Dan saya harap jemaat tidak ada yang Kristen KTP lah. Buang aja KTP-nya, karena KTP tidak bawa ke surga. Tapi iman kepada Yesus yang benar. Perubahan hidup. Itulah iman yang benar. Ya, yang kedua. Kita buktikan iman yang benar, hidup dalam iman. Iman membuktikan dengan percaya bahwa Allah sungguh ada, bertindak dan aktif. Ibrani pasal 11 ayat 6. Allah itu ada. Coba kita baca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Katakan begini. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman dibuktikan dengan percaya Allah sungguh ada. Dan ada hasilnya, karena Allah itu hidup, dia bertindak dalam hidup kita. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh percaya. Jadi bukan hanya sekedar percaya Tuhan ada, tapi Allah aktif dalam diri kita. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada sampai pada hari ini. Amin Bapak Ibu. Di saat kita hadapi masalah-masalah yang berat, Tuhan ada menyertai dan menolong kita. Di tengah keadaan kesulitan itulah kita buktikan Allahku hidup. Allah itu ada. Jadi orang-orang yang sudah dewasa imannya Bapak Ibu kadang-kadang begini. Kalau ada masalah, mereka katakan selamat datang masalah. Karena dengan adanya masalah,
saya buktikan Allah itu ada untuk dapat mengatasi masalah itu. Itu orang yang dewasa imannya. Tapi yang belum dewasa imannya, datang masalah, udah kabur sudah, bubar udah. sudah kacau imannya. Itu belum dewasa, saudara. Saudara baru Tuhan masih cancel jawaban doanya, saudara sudah puntung dari melayani Tuhan, udah puntung dari mengikut Tuhan kan? Itu iman yang belum terbukti imannya dewasa. Mari kita buktikan iman kita. Kita katakan meskipun masalah silih berganti dalam hidupku, aku tetap setia ikut dia. Amin saudara. Iman itu perlu diuji lagi masalahnya. Apakah kita tetap di dalam dia ataukah tidak. Buktikan iman Anda. Di tengah masalah seberat apapun. Tokoh-tokoh Alkitab itu ada di dalam Ibrani pasal 11 ini. Bahwa mereka adalah orang-orang yang membuktikan Allah ada di tengah masalah-masalah yang rumit, masalah yang berat dalam hidup ini. Nah, saudara, iman itu harus dibuktikan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Dia hidup, dia tidak berubah untuk sanggup menolong kita. Ajaib ya. Ada lagu yang terkenal, berkali-kali kau menolong. Kita berkali-kali. Tuhan selalu ada juga ya. Kita berkali-kali menangis juga. Ya Tuhan juga berkali-kali menolong. Berkali-kali kita gagal. Tuhan juga berkali-kali mengangkat. Jadi saudara, kesetiaan Tuhan itu melebihi segala-galanya. Dia setia, dia yang sudah mati di kayu salib, dia yang sudah menjadikan status kita sebagai anak-anaknya, saudara-saudara. Kita sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar, kita sudah menjadi milik Tuhan. Karena itu namanya proteksi, perlindungan, jaminan, asuransi Tuhan ada bagi kita. Itu harus kita percaya. Tuhan pemelihara hidup kita. Amin saudara. Amin. Amin. Kita tidak hanya mengatakan, percaya Tuhan semua aman-aman. Ya memang. Tapi ada masalah juga kan. Dan tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal 11. Bapak Ibu pulang pelajari Ibrani pasal 11. Semua tokoh iman PL di sana. Abraham ada di sana. Mereka semua mengalami banyak masalah. Masalah yang datang bukan ringan. Masalah berat. Tapi Allah lebih besar dari setiap masalah itu. Tetaplah dalam iman kepada Tuhan. Saudara, kalau sekarang dia belum menolong, percaya saatnya dia akan menolong, saudara. Ya. Hampir tiap hari saya sama Ibu Linda ini selalu bilang, puji Tuhan. Tiba-tiba tuh enggak ada apa-apa. Puji Tuhan, ada apa? Suatu refleksi, kita bisa ketemu lagi setelah 2 tahun kan. Di sana ada banyak masalah yang Ibu Linda juga hadapi dalam pekerjaan dan lain. Tapi Tuhan tolong kan buktinya. Amin. Kalau kita nggak ketemu lagi ya mungkin ketemu di sorga. Ya sudah enggak apa-apa. Bukan di sorga kekal, di sini tidak kekal. Jadi pasti ya kalau nanti Ibu Linda yang khotbah dan bersaksi tidak ada amin saudara-saudara. Karena tiap hari ada puji Tuhannya. Selalu mengingat betapa baiknya Tuhan, besarnya kasih Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, mari kita percaya Allah itu ada. Nah, dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 itu bilang apa? Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Artinya mau mengatakan peran Allah dalam hidup orang beriman itu saudara-saudara selalu baru, masih ada sampai sekarang ini. Tetap percaya, tidak pernah kecewa. Ya, luar biasa. Yang ketiga, iman dibuktikan dengan penyerahan diri total. Orang-orang yang betul-betul mau percaya hidup dengan iman, penyerahan diri harus ada. Dan itu namanya penyerahan total.
Ini ada orang yang menentang Tuhan sama sekali, namanya Paulus. Tapi ada dua pernyataan dia ini, saya pikir luar biasa ini orang. Di dalam Filipi pasal 3, dia bilang apa? Ayat 7 dan 8. Apa yang dahulu menjadi keuntungan bagi dia, dia rela korbankan demi Kristus dan memperoleh Yesus itu lebih berharga daripada apapun yang ada di dunia ini. Yang kedua, dalam Galatia pasal 2 ayat 19-20, pernyataannya lagi-lagi, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kan hidup yang kuhidup dalam daging ini adalah hidup oleh iman kepada Anak Tunggal Allah yang sudah menyerahkan dirinya karena aku. Ini pernyataan-pernyataan iman yang luar biasa dalam penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau juga. Mari kita sebagai makhluk yang lemah, manusia yang penuh kekurangan kelemahan, kita berserah diri kepada Tuhan yang lebih dahsyat dan kuat. Dalam dunia mungkin seperti peristiwa orang-orang tenggelam, tidak berdaya kan? Tapi ketika datang penolong, wih, luar biasa ya. Itu peristiwa kemarin itu banyak hikmahnya loh, banyak renungannya loh. Apa menolong mereka? Ada pelampung. Apa menolong mereka? Mereka tidak mau terjebak di dalam mobil. Semua keluar dan mengenakan pelampung. Itulah pertolongan bagi kita. Satu ilustrasi rohani. Di dunia ini tidak ada penolong yang lain. Yesus sebagai pelampung. Saat bahaya datang, dia sanggup menyelamatkan kita. Amin saudara. Yesus penolong kan. Ada yang nangis-nangis diwawancarai. Tolong temukan kami dengan nelayan yang kami tidak tahu itu. Karena dialah menyelamatkan nyawa kami. Saudara, Yesus satu-satunya di dunia. Sehingga kita ada nyanyian yang dikarang juga kan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam tujuan arah hidupku. Kalau Tuhan tidak menolong, bagaimana hidup Anda dan saya? Tidak ada yang pasti. Kita lihat situasi dunia kita sekarang secara global. Peperangan sana sini, kapan berakhir saudara? Kehidupan ekonomi semakin sulit, betul Bapak Ibu. Saya kalau berdoa buat Bapak Ibu itu membayang situasi globalnya ini loh. Dengan adanya pajak dari luar negeri, ya kan? Itu kan para pengusaha tambah susah. Bapak Ibu bekerja mengikuti perusahaan-perusahaan itu. Tidak mikir itu. Bapak Ibu hanya terima gaji tiap bulan karena kerja. Tapi mereka pusing dengan pembayaran pajak. Dan itu susah. Jangan-jangan perusahaannya bisa ditutup. Ya sudah. Hidup ekonomi kita makin sulit. Hidup dalam keadaan dunia global ini juga semakin sulit. Ancaman kita peperangan sana sini. Hidup di dunia yang tidak pasti, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur di dunia modern ini Yesus masih ada. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Amin. Dunia boleh berubah bergantian. Tuhan semakin mendekat loh. Saya sudah pernah ajak menghitung-hitung waktu Tuhan, saudara. Kita tidak tahu pasti kapan Tuhan datang. Tapi tanda-tanda zaman ini membuktikan kedatangan Tuhan semakin mendekat dan kita hidup pada era yang terakhir, abad yang terakhir, zaman akhir. Bagi kita orang-orang percaya ini, ada yang selalu bertanya, bagaimana ya nasibnya anak cucu-cucu kita ke belakang itu? Dunia semakin kita tidak tahu. Lebih baik sekarang kita pikir hidup kita bersama dengan Tuhan. Ada sukacita bersama Tuhan, walaupun dunia berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Itu indah. Sehingga nanti Bapak Ibu akan rasakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita terus
menikmati firman-Nya, menikmati indahnya penyertaan Tuhan. Yang terakhir, buktikan iman dengan adanya ujian iman. Ya, siapa yang tidak alami ujian iman, itu imannya tidak murni, saudara-saudara. Karena itu, hadapi iman dengan cara baru, 1 Korintus 10 ayat 12 dan 13. Mari kita baca teks ini yang memberi kekuatan bagi kita. Ujian apapun kita hadapi, ya, ada maksud Tuhan di balik setiap ujian. 1 Korintus 10 ayat 12 dan 13. Sudah? Ya, 2-3. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oi, ini janji Tuhan Bapak Ibu buat kita semua. Cobaan kita hadapi dunia, biasalah. Tuhan ada, Dia sanggup karena Dia setia bagi kita. Dia tidak biarkan melampaui kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Hadapilah kalau ada yang sedang Tuhan izinkan lewati masalah. Tapi Tuhan ada, pasti ada jalan keluarnya. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buktikan iman kita, bertumbuh dalam iman kita. Karena orang benar hidup karena iman itu. Dan iman itu akan membawa kita kepada kesempurnaan. Iman yang membuktikan, iman dibuktikan dengan percaya Yesus sungguh-sungguh, bertobat, mengalami pembaharuan, mengalami kedekatan dengan Tuhan. Itu buktikan dengan percaya kepada Allah yang sungguh-sungguh hidup. Dia akan bertindak menyertai kita. Dan iman kita bisa dibuktikan dengan penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Firman Tuhan saya ingat dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri dan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Iman kita buktikan, sekalipun ada masalah, Tuhan akan tolong. Selalu ada jalan keluar. Tuhan kiranya menolong memberkati kita hari ini. Buktikan iman Anda dimanapun Anda berada. Mari kita tunduk kepala. Kita datang kepada Tuhan dengan penyerahan diri kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada badai silih berganti dalam hidup ini, kita tetap setia melayani Tuhan. Kalau memang Dia panggil kita untuk melayani, apapun tantangannya, kesulitannya, kita tetap setia kepada Dia. Bapak Ibu yang bekerja di dunia nyata, mencari berkat, mencari uang, mungkin begitu susah dunia kerja sekarang. Tapi kalau sungguh berserahkan diri kepada Tuhan, Dia pemelihara kita. Dia, kalau di sini pintu tertutup, Dia bisa buka pintu lain untuk menolong Bapak Ibu. Asal kita tetap komitmen, tetap buktikan iman kita sampai akhir hidup kita. Ada banyak orang sudah gugur dalam imannya. Mereka sudah berpindah imannya. Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidup,
Tuhan mau kita terus bertumbuh dalam iman kita. Ku mau cinta Yesus. Tuhan sendiri tetap cinta kita sampai hari ini. Ku mau cinta Yesus. Cinta kasih Tuhan itu tidak berubah. Dia mau menolong, Dia mau memberkati. Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan Dia sebagai Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini kami ya Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Bapa. Ya Aba, Bapa, Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Bapa sebagai doa kita. Ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah kami semua ya Bapa. Oh ya Bapa, Engkau Allah yang hidup bagi kami, dan Kau tidak berubah kasih-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, sesuai dengan ya Bapa, ini kami semua Bapa. Oh Tuhan, jamah kami, Tuhan pulihkan kami Tuhan. Tuhan urapi ya Tuhan, beri kekuatan dan pertolongan-Mu ya Bapa.